Saya jelaskan sedikit maksud ayat ini. Ahli-ahli Taurat adalah sebuah kelompok dalam agama Yahudi, boleh dikatakan mereka adalah pakar dalam hukum Taurat, dan mereka adalah kelompok yang sangat keras menentang pengajaran Yesus. Nah, dalam ayat yang tadi kita baca, ada satu pesan yang kita tangkap, yaitu ketika Yesus menyatakan sebuah pengampunan dosa, mereka tahu, ahli-ahli Taurat ini tahu bahwa hanya Allah sendiri yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Dengan kata lain, para ahli Taurat pada waktu itu tahu bahwa Yesus sedang membuat klaim bahwa ia adalah Allah yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Karena hanya Allah sendiri yang mampu memberikan ampunan dosa kepada manusia. Dan Yesus melakukan itu. Saya akan bacakan ayat yang ke-10. Kata Yesus, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia, yaitu Yesus sendiri, berkuasa mengampuni dosa." Hanya Allah yang mampu mengampuni dosa. Yesus menyatakan dirinya berkuasa untuk mengampuni dosa. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa untuk memberikan ampunan dosa. Dan ini memang adalah tujuan dari kedatangannya ke dalam dunia. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang berkuasa untuk mengampuni dosa, maka seluruh dosa-dosanya dapat diampuni. Ketiga, melalui tindakan dan pengakuan orang-orang pada waktu itu di mana Yesus sendiri tidak melarang atau menegur mereka yang menyebut dia sebagai Mesias, Anak Allah, bahkan menyebut dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maksud saya di sini dengan menegur dan melarang adalah jikalau Yesus memang bukan Allah yang layak menerima penyembahan, pengakuan, maka Yesus pasti akan melarang orang-orang pada waktu itu untuk percaya dan mengaku bahwa dia adalah Mesias, Anak Allah atau Tuhan. Nyatanya, Yesus tidak melarang, namun justru mengkonfirmasi bahwa ia menerima semuanya itu. Misalnya, hal ini tercatat dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 20, kisah di mana Yesus membasuh kaki para murid. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai dengan ayat 14 dituliskan demikian. Kata Yesus, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh." Kemudian kisah di mana Yesus menampakkan diri secara khusus kepada Thomas setelah kebangkitannya dari antara orang mati yang tercatat dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Ayat yang ke-28 sampai dengan 29 dituliskan demikian. Thomas menjawab dia, yaitu Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Jadi saudaraku, beberapa ayat Alkitab tadi menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Dari pengakuan orang-orang pada waktu itu, di mana memang Yesus sendiri membenarkan bahwa ia adalah Mesias, Allah yang datang ke dalam dunia. Misalnya dalam catatan kitab Injil Matius pasal 11, ayat 1 sampai dengan 19, pada waktu para murid Yohanes Pembaptis bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau adalah Mesias yang dinantikan kedatangannya atau bukan?" Dan Yesus sendiri menyatakan melalui perbuatan-perbuatannya yang ajaib, ya, dia adalah Mesias. Ketika perempuan Samaria yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal 4, ayat 1 sampai dengan 42, dan di ayat yang ke-25 dan 26, ketika perempuan itu menjelaskan tentang Mesias, maka Yesus menanggapinya dengan berkata, "Iya, akulah Mesias itu." Terakhir dalam kitab Wahyu,
pasal yang ke-21 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 adalah ayat yang paling jelas di mana Yesus menyatakan bahwa Ia adalah Allah. Saya akan bacakan firman-Nya, yaitu Yesus yang berfirman lagi kepadaku, kepada Rasul Yohanes, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku, kata Tuhan Yesus, akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Saudaraku, inilah beberapa pembuktian dari kebenaran Alkitab itu sendiri, bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan manusia yang berdosa. Saudaraku, orang-orang Kristen jelas mempunyai dasar iman yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan atau Alkitab untuk menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tapi akan beroleh kehidupan yang kekal. Apabila ada pertanyaan, silahkan saudara menuliskan di kolom komentar dan kita bisa berdiskusi bersama. Saya penginjil Yudi Yonatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.